Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 10 April 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah kebangkitan dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kami, sebab Dialah sumber segala daya hidup. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Susanti Pasaribu. Kepada Ibu Susanti, kami persilahkan. Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Bacaan renungan kita pada pagi hari ini berjudul Sumber Segala Daya Hidup. Ayat intinya terdapat di 1 Korintus 15 ayat 21 dan 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Hidup adalah warisan orang benar, sedangkan kematian adalah bagian orang fasik. Jiwa yang berbuat dosa akan mati dalam kematian yang kekal. Kematian yang kekal selamanya, yang darinya tidak ada lagi harapan akan kebangkitan, dan kemudian murka Allah akan diredakan. Sungguh aku heran bahwa iblis bisa membuat orang percaya bahwa firman Allah yang menyatakan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Berarti bahwa jiwa yang berbuat dosa tidak akan mati, melainkan hidup kekal dalam kesengsaraan. Malaikat itu berkata, hidup adalah hidup, baik dalam kesakitan maupun kebahagiaan. Kematian adalah tanpa rasa sakit, tanpa kegembiraan, tanpa kebencian. Kristus menanggung kematian yang penuh penderitaan dalam keadaan yang paling memalukan, agar kita memiliki hidup. Dia menyerahkan hidupnya yang berharga, agar dia dapat mengalahkan kematian. Namun ia bangkit dari kubur, dan sejumlah besar malaikat yang datang untuk melihatnya, mengambil nyawa yang telah ia serahkan, mendengar kata-kata sukacita kemenangannya, ketika ia berdiri di atas kubur Yusuf dan menyatakan, Akulah kebangkitan dan hidup. Yohanes 11 ayat 25. Pertanyaan, kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Telah dijawab dengan menanggung hukuman dosa, dengan turun ke dalam kubur. Kristus telah mencerahkan kubur bagi semua orang yang mati dalam iman. Allah dalam wujud manusia telah membawa kehidupan dan keabadian melalui Injil. Dalam kematian, Kristus menjamin kehidupan kekal bagi semua orang yang percaya kepadanya. Dalam kematian, Dia menghukum pencetus dosa dan ketidaksetiaan untuk menderita hukuman dosa kematian kekal. Pemilik dan pemberi kehidupan kekal. Kristus adalah satu-satunya yang mampu menaklukkan kematian. Dia adalah penebus kita. Kristus adalah hidup itu sendiri. Ia yang oleh kematiannya memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, adalah sumber segala daya hidup. Ada balsam di Gilead dan ada tabib di sana. The Faith I Believe by 177. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini.
Allah beserta kita. Amin. Terima kasih atas penata layanan Ibu Susanti. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Ada satu pernyataan roh nubuat yang penting kita semua pahami dan ingat, yaitu yang terdapat dalam The Desire of Ages, halaman 804 paragraf pertama. Kebangkitan Yesus adalah lambang kebangkitan terakhir semua orang yang tidur di dalam Dia. Mengapa kutipan ini penting sekali kita pahami dan ingat? Karena di dalam gereja sudah ada ajaran yang menyatakan bahwa Yesus bangkitkan dirinya sendiri. Nah, kalau Yesus bangkitkan dirinya sendiri, apakah semua orang yang tidur di dalam Yesus akan bangkitkan diri mereka sendiri? Tentu tidak. Orang mati tidak bisa bangkitkan dirinya sendiri. Itu sebabnya disebut mati. Perhatikan renungan hari ini berkata dalam Jesus' Name Above All Names, halaman 110 paragraf 5 berbunyi, "Namun ia bangkit dari kubur dan sejumlah besar malaikat yang datang untuk melihatnya mengambil nyawa yang telah ia serahkan, mendengar kata-kata sukacita kemenangannya ketika ia berdiri di atas kubur Yusuf dan menyatakan, 'Akulah kebangkitan dan hidup.'" Yohanes 11 ayat 25. Dikatakan bahwa para malaikat datang untuk melihat Yesus mengambil nyawanya kembali, yaitu nyawa yang telah Yesus serahkan kepada Bapa saat Yesus tergantung di kayu salib. Inilah dasarnya mengapa di dalam gereja sekarang ini muncul ajaran bahwa Yesus bangkitkan dirinya sendiri, sebab dikatakan ia mengambil nyawanya. Dalam hal ini, roh nubuat mengacu kepada ayat Alkitab yang terdapat dalam Yohanes 10 ayat 17 dan 18, berbunyi, "Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku." Perhatikan, kata menerimanya kembali dan mengambilnya kembali diterjemahkan dari kata Yunani yang sama, yaitu lambano. Karenanya, makna kata menerimanya serta kata mengambilnya adalah sama. Jadi, saat Yesus berkata, "Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali," hal itu sama dengan aku berkuasa memberikannya dan berkuasa menerimanya kembali. Inilah yang ayat ini sampaikan sebenarnya. Tidak ada sama sekali pernyataan bahwa Yesus bangkitkan dirinya sendiri dalam ayat ini. Itu sebabnya jika saudara membaca Alkitab Contemporary English Version, di sana dikatakan, "No one takes my life from me. I give it up willingly. I have the power to give it up and the power to receive it back again, just as my Father commanded me to do." Yang artinya, tidak ada yang mengambil hidupku dariku. Aku rela menyerahkannya. Aku mempunyai kuasa untuk menyerahkannya dan kuasa untuk menerimanya kembali, seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Perhatikan, Alkitab versi ini tidak menggunakan kata mengambilnya kembali, tetapi menerimanya kembali. Sebab memang bahasa aslinya menyatakan satu hal yang sama, yaitu menerima. Jadi, saat Yesus mati di kayu salib, dia serahkan nyawanya kepada Bapa, dan kemudian pada hari Minggu subuh, Bapa serahkan nyawanya Yesus kembali kepada Yesus, dan Yesus berkuasa untuk menerimanya kembali. Itu sebabnya berulang-ulang di Alkitab dikatakan bahwa Bapa yang bangkitkan Yesus, yaitu dengan mengembalikan nyawa anaknya. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam Signs of the Times, tanggal 10 Mei tahun 1899 paragraf 14. Dengan membangkitkan Kristus dari kematian, Bapa memuliakan anaknya di hadapan para penjaga Romawi, di hadapan pasukan setan, dan di hadapan alam semesta sorgawi. Jelas bahwa
baik Alkitab dan Roh Nubuat menyatakan hal yang sama, yaitu bahwa Bapalah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Lihat kembali pekabaran renungan pagi tanggal 3 Maret tahun 2024 tentang Yesus sebagai buah sulung kebangkitan. Yesus adalah buah sulung kebangkitan, yaitu dibangkitkan oleh Bapa dan bukan buah sulung bangkit sendiri. Sebab kebangkitan Yesus adalah patron kebangkitan bagi mereka yang mati di dalam Yesus. Mengapa penting sekali kita pahami tentang kematian Yesus ini? Karena Jesus Name Above All Names halaman 110 paragraf 6 berkata, dalam kematian, Kristus menjamin kehidupan kekal bagi semua orang yang percaya kepadanya. Dalam kematian, Dia menghukum pencetus dosa dan ketidaksetiaan untuk menderita hukuman dosa, kematian kekal. Oleh kematiannya, Yesus menghukum pencetus dosa, yaitu setan, dengan kematian kekal. Oleh kematian Yesus, setan musnah. Paulus berkata dalam Ibrani 2 ayat 14, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Inilah pentingnya kematian Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Oleh kematiannya Yesus, setan dan kerajaan mautnya musnah. Karenanya, Yesuslah penebus kita, sebab Yesuslah satu-satunya yang mampu taklukkan kematian, yaitu dengan menyerahkan nyawanya kepada Bapa dan menerimanya kembali dari Bapa. Itu sebabnya Yesus dapat berkata, Akulah kebangkitan dan hidup. Sebab Jesus Name Above All Names halaman 110 paragraf 8 menyatakan, Kristus adalah hidup itu sendiri. Ia yang oleh kematiannya memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, adalah sumber segala daya hidup. Kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi kita semua, agar kita tinggal dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha kuasa, maha besar, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran indah pada pagi hari ini, di mana Engkau ya Bapa telah bangkitkan anak-Mu dari antara kematian, sehingga itu menjadi pola, patron bagi kami semua, yang mati dalam Yesus akan menerima kebangkitan yang sama nantinya. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam kami ya Yesus dan kami dalam Engkau. Karena itulah wujud daripada Kristus di dalam kami yang adalah pengharapan akan kemuliaan, dan itulah kepastian bagi kami untuk menerima kebangkitan, sebagaimana Engkau ya Yesus telah dibangkitkan oleh Bapa. Dan kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua dan kami kabarkan kepada banyak orang. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.